Kini kita pantau kembali aksi mahasiswa di sekitar Bundaran HI, pemirsa. Gambar terkini seperti yang Anda saksikan ini, pemirsa. Tim liputan kami yang terus memantau situasi di sana, pemirsa. Kita doakan bersama semoga saja aksi unjuk rasa ini berlangsung tertib, aman, lancar, dan yang disampaikan tersalurkan dengan baik dan pemerintah memberikan solusi. Di mana aksi ini diperkirakan menghadirkan 1.500 peserta dari berbagai fakultas di Universitas Indonesia. Mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa ini terpusat di kawasan Bundaran HI yang merupakan salah satu simpul lalu lintas utama di Jakarta, pemirsa. Ya, aksi ini dimulai sejak pukul 10 pagi hari tadi. Dan tim liputan kami di lapangan juga sudah standby dari pagi. Di mana ada 5 tuntutan yang disampaikan. Yang diutarakan oleh sejumlah pengunjuk rasa. Diharapkan ada tindak lanjut dari pemerintah atas 5 poin tuntutan yang diharapkan bisa segera direalisasikan oleh pemerintah, pemirsa. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan 5 poin tuntutan dan berikut tuntutan para mahasiswa tersebut. 5 tuntutan mahasiswa. Pertama, menghentikan pemborosan APBN. Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Ketiga, menghentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Keempat, mahasiswa juga mendesak menghentikan militerisme di ranah sipil. Terakhir, mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak. Ribuan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kritik dan kegelisahan. 5 tuntutan digaungkan mulai dari pemborosan anggaran hingga sorotan terhadap sejumlah program pemerintahan. Nah, akankah suara mahasiswa kali ini berujung pada perubahan atau ada yang berupaya berlindung di balik narasi pembenaran? Kita bahas bersama narasumber kita, aktivis 98 sekaligus pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang Ray ya? Sejauh ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan yang diharapkan mahasiswa-mahasiswa kita? Apakah akan diberikan solusi sehat dari pemerintah, Bang Ray? Ya, ada 2 kemungkinan ya. Pertama tentu pemerintah seperti biasa akan memberi penjelasan yang seolah-olah membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan ini sudah tepat. Dan atau yang kedua, mereka akan berjanji untuk berubah, itulah kira-kira. Untuk kemudian ya mungkin realisasinya di lapangan nggak seperti yang mereka buktikan. Kalau saya lihat misalnya peristiwa Agustus 2025 yang lalu, kan kita udah pernah melihat bagaimana anggota DPR itu minta maaf, ya berjanji untuk berubah, macam-macam lah. Tapi kenyataannya kan belum sampai 1 tahun setelah mereka mengumbar kata-kata itu, yang terjadi di DPR adalah apa yang ditentukan sebelum peristiwa Agustus 2025 yang lalu. Bahkan sekarang mungkin jauh lebih terbuka di mana mereka bisa tampil ke depan membela kerukunan pemerintah. Jadi bukan membela apa yang menjadi suara rakyat gitu. Nah, meskipun ada sedikit yang berubah, itu kan soal gaya hidupnya mulai kelihatan lah, yang pamer-pamer harta benda mulai agak berkurang kan, yang pamer-pamer apa ya, selfie-selfie lagi kunjungan ke daerah mana, di luar negeri mana juga mulai berkurang. Tapi sikap politik mereka maka malah makin menebal untuk berdiri bersama dengan presiden. Gitu. Nah, jadi ada 2 itu. Ada sekarang model yang saya lihat, pokoknya semua ditampung gitu. Pokoknya semua dijanjikan akan dilaksanakan gitu. Untuk kemudian sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, yang paling baru dari apa yang kita alami ini adalah soal reformasi polisi kan. Dulu dijanjikan akan sudah dibentuk tim reformasi polisinya gitu. Apa yang terjadi? Ya seperti Anda lihat beberapa hari yang lalu kan, main ketuk aja tuh di DPR, padahal belum ada sosialisasi, belum ada dengar pendapat dengan masyarakat, khususnya setelah ada tim pemerintah dan ada masukan dari tim reformasi. Bang Ray, bukankah dengan adanya tindak lanjut hukum yang
kalau ada yang menyimpulkan tidak pandang bulu seperti di petinggi imigrasi, kemudian petinggi di BGN ini ditangkap, ditahan dan berani untuk dinyatakan bahwa mereka terduga bersalah. Apakah ini tidak bisa menjadi sebuah progres yang sedang dicapai pemerintah untuk menerapkan keadilan tadi? Kan ada dua di situ. Pertama, lagi-lagi sekarang itu juga bisa jadi modus ya. Modus untuk menyatakan bahwa seolah-olah ini saya bersih gitu. Seolah-olah kami mendengar gitu. Padahal kan dari dahulu sudah dinyatakan kalau model MBG-nya begini, model BGN-nya begini, ini tinggal nunggu waktu orang akan ditangkap gitu kira-kira. Kan pertama struktur dan badannya tidak berdasarkan undang-undang, hanya berdasarkan Kepres. Lalu uang dikasih jor-joran sampai 320 triliun. Nggak ada lembaga pengawasan yang ketat terhadap mereka. Lalu ditekan terus untuk membuat sebanyak-banyaknya titik SPPJ gitu ya, tanpa mempertimbangkan kualitas. Di tengah-tengah itu sudah bermunculan kritik orang terhadap keracunan lah, ya kan inilah SPPJ, saya lah macam-macam dan sebagainya. Sampai ke pengadaan-pengadaan yang seolah-olah dibiarkan begitu saja gitu. Tapi kemudian lahirlah yang soal yang sekarang ini kan, ini ditangkap. Kalau sekiranya dibereskan sejak dari awal, hanya kita tak perlu menunggu 3 orang harus ditangkap oleh kejaksaan gitu loh. Jadi ini juga sekarang kelihatan modus, termasuk di dalamnya presiden ngundang tokoh ini, ngundang tokoh itu ya, tokoh agama ngajak bicara macam-macam, ya, tokoh pers ngajak bicara, ekonom ngajak bicara, mantan-mantan dubes diajak bicara gitu, diundang semua. Tapi apa masukan mereka itu dilaksanakan saat itu. Tapi pertemuan-pertemuan itu kemudian diklaim oleh pihak pemerintah bahwa seolah-olah mereka terbuka kepada kritik, bahwa mereka tidak ada masalah dengan dialog gitu loh. Jadi sekarang itu yang saya tadi sebutkan di awal. Sekarang ini ada pola, ya kan? Semua akan ditampung, semua akan dikerjakan, kira-kira gitu loh, di awal tuh gitu. Nah, lalu yang terjadi di lapangannya itu yang sebaliknya gitu. Jadi ketika situasinya begini, seolah-olah besok akan berubah semua macam-macam. Setelah mungkin berjalan dengan waktu, ini mereka berpikir masyarakatnya udah lupa, udah nggak terlalu ngeh, gitu, dan sebagainya. Termasuk itu yang saya sebut tadi. Ya, kalau di pidato-pidato, mereka akan mengatakan kebebasan berbicara dijamin, kan kritik dikembangkan. Tapi ya tokoh-tokoh orang yang berbicara kebebasan sekarang diperiksa oleh polisi, ya rasanya macam-macam, ada penghasutan lah, inilah, itulah dan seterusnya gitu loh. Jadi antara apa yang mereka ungkapkan dengan apa yang kita lihat di lapangan itu bisa beda. Dan ini menurut saya mulai dibaca oleh masyarakat bahwa janji-janji yang seperti ini, ungkapan-ungkapan manis seperti ini, ya, nggak bisa dijadikan pegangan. Dan memang kecenderungan pemerintahnya akan klaim bahwa mereka seolah-olah mendengar kritik, melaksanakan kritik gitu begini. Dan pola ini sekarang menurut saya sudah mulai direkam, dibaca oleh mahasiswa sehingga melahirkan proses yang sekarang. Gitu. Nah oleh karena itulah saya nggak terlalu terkejut dengan aksi-aksi ini. Gitu. Kenapa gitu? Karena dari dulu juga kita ingatkan dalam politik ini ada 3 level, ada 3 kelompok lah kita sebut. Yang disebut dengan oposisi formal, yang kedua oposisi non formal, yang ketiga oposisi jalanan. Nah, 2 di antara yang 3 ini relatif tidak bergerak. Oposisi formal yang tentu saja adalah DPR, ya, partai politik di DPR itu 82%-nya bersama pemerintah. Nah, yang 82% ini, yang saya sebut tadi itu, alih-alih mendengar suara rakyat, mereka justru lebih banyak berbicara menjadi juru bicara presiden gitu loh. Dan kita lihat kemarin Habibur Rahman 2 kali, Ketua Komisi 3 2 kali berbicara soal MBG, soal kunjungan presiden ke luar negeri gitu loh. Membela sikap itu bahwa itu udah benar. Bukan MBG, soal hewan kurban gitu loh ya. Bahwa hewan kurban itu nggak bertentangan dengan hukum, nggak bertentangan dengan syariah gitu lah kira-kira. Harusnya tidak usah dikomentari gitu ya Bang Rey. Kenapa Ketua Komisi 3 yang ngawasin presiden malah mengomentari, belum diapa-apain orang, bisa jadi komentar bahwa yang dilakukan presiden itu benar gitu loh. Nah, itu kan artinya gimana orang mau mengadu ke dia sendiri udah kelihatan posisinya
mendukung pemerintah kok. Kan sebagai wakil rakyat kan dia mesti nunggu dulu. Rakyatnya ngomong apa, rakyatnya mau nuntut apa, kan kira-kira begitu. Baik. Ini kan nyatanya kan tidak gitu. Bang Nah, Rey. saat yang bersamaan, belum Habibur Rahman misalnya belum menyikapi tuh kok Saiful Mujani yang berbicara mengkritik pemerintah diperiksa polisi, kok Ferry Amsari begitu, Islah Barawi begitu, Bung Ubed begitu, mungkin juga saya nanti juga akan begitu, dan seterusnya. Dia nggak bicara tuh. Nah itu satu. Nah yang kedua, kalau ini nggak bisa diharapkan, orang pindah ke sektor kedua. Sektor kedua itu oposisi non formal. Nah disitulah kelompok intelektual, NGO, ya kan, lalu mungkin juga kaum agamawan, organisasi-organisasi keagamaan. Tapi kan kita tahu juga ini sedikit orang aja di sini yang memang betul-betul firm untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Sebagian besarnya justru sekarang juga ikut dengan pemerintah. Bang Rey, kalau satu dan dua ini nggak nampung, ujung-ujungnya kan yang lain adalah aksi jalanan itu. Baik, Bang Rey, saya ingin kita membahas tentang 5 poin yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa hari ini ya. Poin ketiga, menghentikan program makan bergizi gratis. Bukankah entah klaim pemerintah ataukah memang data real sebenarnya di lapangan demikian, ada memang yang mengalami kekurangan lah, entah keracunan atau bagaimana begitu. Tapi bukankah juga ada yang mendapatkan hasil baiknya begitu, ketika sekolah menerima menu-menu juga dalam kondisi gizi yang baik begitu. Kemudian bukankah SPPG juga sudah memberikan lahan pekerjaan, kemudian yang melibatkan entah UMKM yang di dalamnya untuk bisa mengelola MBG ini begitu, Bang Rey. Apakah tetap tidak setuju kalau program ini dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan, apalagi dari Ibu Nani juga menyatakan ini akan dievaluasi termasuk akan memprioritaskan yang murid tidak mampu begitu untuk dibantu. Bagaimana tanggapannya? Ya tentu kawan-kawan mahasiswa yang harus menjawabnya. Cuman gini maksud saya, kan pada umumnya kan sebetulnya orang tidak menolak MBG. Yang dikritik orang itu dari dahulu tata kelolanya, perbaiki gitu. Nggak usah jor-joran lah sampai 82 juta penerima gitu-gitu loh Pak. Itu nggak ngabisin duit aja deh. Sekarang para ekonom mengatakan nggak usah sampai segitulah, ekonomi dulu perbaiki gitu loh. Sebab uang kita udah terlalu banyak nyedot ke MBG gitu. Nah, kata hentikan itu menurut saya, orang sudah pada titik kulminasi, ini ngerti nggak sih pemerintah ini? Yang dipersoalkan orang dari awal itu tata kelola, uang kita terlalu banyak MBG itu karena semua orang ingin dijangkau bahkan pada orang yang merasa nggak membutuhkan. Bahkan orang yang merasa menolak pun itu seperti dipaksa untuk tetap terima MBG ini gitu loh kira-kira. Nah akhirnya keputusannya udahlah, hentikan aja dulu, itu bacaan saya ya. Jadi sebetulnya kritiknya itu pada tata kelola, tapi kan pemerintahan tidak mau dengar gitu kira-kira tuh. Sampai jadilah ada maknanya, ada begini begitu yang ditetapkan tersangka oleh kejaksaan gitu. Nah tentu titik kulminasi pembahasannya itu hentikan dulu. Bisa saja hentikan sementara, bisa hentikan selamanya. Hentikan sementara itu artinya evaluasi. Apa ya perlu sampai 82 juta? Apa ya perlu 320 triliun? Ya apa perlu misalnya SPPG-nya dikasih trail, dikasih kaos kaki gitu. Nah, kan itu sebetulnya yang jadi concern orang dari awal gitu. Apalagi kemudian orang mendengar titik SPPG ini ternyata bisa dijual-belikan kan, sehingga menimbulkan dugaan tindak pidana suap kan, seperti yang terjadi saat ini gitu. Nah, jadi saya membahas soal apa dasarnya, soal apa itu saya tidak tahu. Tapi saya membaca dalam kerangka itu bisa saja sebetulnya ini titik kulminasi dari kekesalan publik terhadap pelaksanaan MBG yang seolah-olah terlalu dipaksakan. Jadi begitu banyak uang negara, tapi faktanya di lapangan istilahnya itu ya, kualitas dari makanannya begitu gitu loh. Tambah kemudian pengerahan-pengerahan yang nggak masuk akal, nyedot uang anggaran pendidikan yang begitu besar gitu. Bahkan oleh para ekonom disebut salah satu faktor bagi terjadinya gunjang ganjil ekonomi kita saat ini gitu. Nah ya tentu pilihan kata hentikan dulu gitu, nah itu bisa masuk akal gitu. Menarik itu, bukan protes program MBG-nya tapi tata kelolanya gitu, menarik itu Bang Rey. Awalnya kan begitu, cuma kan nggak pernah mau didengar. Alih-alih didengar malah orang yang
orang yang mengkritiknya dibully kan. Misalnya ada yang menyebut MBG itu makan maling bergizi gratis, maling berkedok gratis gizi gitu. Nah dibully ya kan, SPPG dibilang dibully gitu. Dan sehingga orang lainnya jengkel gitu. Kasih gitu, udah hentikan aja dulu kan kira-kira gitu. Baik, Bang Rey. Apakah itu hentikan benar atau hentikan sementara saya nggak tahu. Saya ingin Bang Rey juga membaca lagi nih Bang Rey, yang juga masuk di dalamnya adalah menurunkan harga BBM. Ini atau secara keseluruhan ditulis menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Ini soal BBM Bang Rey. Bagaimana dengan klaim bahwa yang dinaikkan adalah BBM Pertamax, bukan yang subsidi, yang non-subsidi yang dinaikkan, tapi yang subsidi tetap harganya sama, tidak berubah. Bagaimana dengan hal tersebut? Kalau saya baca, apakah artinya yang posisinya dia non-subsidi berarti dianggap mampu dengan harga yang dinaikkan tersebut, atau gimana Anda membacanya, Bang Rey? Kalau lihat pernyataan-pernyataan itu, jangan ditafsirkan tekstual gitu loh. Oke. Jadi misalnya turunkan harga BBM, itu bukan berarti pengertiannya BBM ansi, itu kira-kira tuh. Itu kan harus dibaca dalam kerangka ekonomi semua. Dan intinya tekan inflasi, kan kira-kira gitu. Tekan jangan sampai terjadi peningkatan. Cuman seringkali para aktivis itu, ya karena saya mantan aktivis 98 ya, membungkusnya dengan kalimat yang jauh lebih populer, yang jauh lebih tepat dirasakan oleh masyarakat. Apa yang dirasakan masyarakat itu? BBM lagi naik ya, itulah yang dipakai gitu loh kira-kira tuh. Pada intinya kan sebenarnya adalah tekan harga di BBM di mana saja pun akan terjadi gitu. Sama seperti misalnya dulu kita menggunakan istilah TNI kembali ke barak gitu. Apakah dia akan nongkrong aja di barak? Harfiah ke barak aja gitu ya? Iya, bukan. Nggak begitu ya? Artinya TNI harus profesional. Nah, cuma kan penggunaan kata-kata seperti itu dalam komunikasi publik harus diperhitungkan juga. Mana kira-kira yang paling memungkinkan publik satu, ada apa nih, kan kira-kira gitu. Lalu mempelajarinya, lalu begitu cepat paham terhadap apa yang sebenarnya dimaksudkan. Kalau begitu, menghentikan militerisme di ranah sipil ini membacanya seperti apa? Apa sih yang paling ditakutkan ketika itu misalkan sudah disahkan undang-undangnya? Dan inilah saya sebetulnya kalau ditanyakan pertanyaan kayak begitu tuh tinggal kita lihat lagi sekarang bagaimana kritik publik terhadap pelibatan TNI tapi ini kan udah mulai lagi keresahan-keresahan, udah mulai lagi kritik-kritik. Ini yang saya mau jelaskan tuh. Ya. Dulu tahun 98 itu orang belum mengerti fungsi-fungsi dari institusi negara ini apa aja gitu loh Pak. Presiden itu fungsinya apa, DPR itu fungsinya apa. Ya kan, tentara itu fungsinya apa, tugas dan kewenangannya apa, polisi apa dan sebagainya. Orang belum paham. Tapi sudah ada tuntutan namanya kembali ke barak yang disuarakan oleh mahasiswa yang tentu saja mereka baca. TNI itu apa macam-macam dan sebagainya. Sekarang ini tahun 2026 orang jauh lebih paham bahwa TNI itu ya harus di pertahanan, polisi itu harus di keamanan, ya, anggota DPR itu harus ngawasi pemerintah, bukan ngekor apa maunya pemerintah, kan kira-kira gitu. Nah di tengah kecil di tahun 98 yang orang belum sepenuhnya mengerti apa namanya tuh ya tugas dan kewenangan institusi negara ini gitu, orang udah mulai resah gitu. Udah TNI ke barak aja gitu loh. Apalagi kondisi sekarang di mana orang ngerti, paham dan teori bahwa TNI itu berada di di pertahanan gitu loh. Nah sekarang lalu mereka diperbolehkan masuk ke 16 tempat sesuai dengan undang-undang TNI baru. Tapi kan kenyataannya yang terjadi kan lebih dari itu. MBK mereka masuk, Rezim Raputi mereka masuk, ya kan? Katanya juga dai-dai tentara akan dicetakkan gitu. Dan seterusnya gitu loh. Jadi yang saya mau katakan itu, publik kita berubah, kulturnya berubah, pengetahuan mereka bertambah macam-macam, tapi TNI-nya datang dengan rasa tahun 98 gitu. Ya makin tidak klop gitu loh kira-kira. Baik, apakah itu mendasari di poin kelima aksi unjuk rasa ini bahwa mendesak ada pengakuan kesalahan dan berhenti mengelak, Bang Rey? Saya kira ini lebih lebih kepada lagi-lagi kritik ya terhadap tata pemerintahan, kelola pemerintahan kita sepanjang 4 tahun 6 bulan lah saat ini gitu ya.
Nah, kan hampir sepanjang waktu ini boleh disebut pemerintah tuh selalu merasa dirinya benar. Gitu kira-kira tuh. Kritik-kritik publik selalu ya itu tadi kalau nggak dibully gitu ya, lalu di denial atau di stigma sebagai anti asing, ya yang paling tinggi itu ya dikriminalisasi seperti yang terjadi kepada Saiful ya, kepada Islah, terjadi kepada Ferry, mungkin nanti Ubed, mungkin juga nanti saya dan seterusnya gitu loh Pak. Nah, jadi ada sikap yang mungkin disebut sebagai apa namanya dia, pemerintahan yang sedikit anti kritik gitu. Nah, oleh karena itulah mahasiswa sekarang mau mengatakan hal tersebut kesalahannya gitu loh. Iya, supaya dengan mengakui kesalahan kita bisa sama-sama perbaiki kira-kira gitu. Bang Rey, terima kasih banyak ya. Yang jelas kalau untuk minta maaf tentu saya juga minta maaf Bang Rey kalau ada salah-salah kata saya. Ya, dan semua ini kan dilakukan untuk sayang kepada pemerintah juga ya Bang Rey ya. Terima kasih Bang Rey. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam.